Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erli Hajima Ibtiholia dengan NIM 23035161139. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai bola langit dan tata koordinat. Yang pertama, terdapat sistem koordinat horizon. Jadi sistem koordinat horizon ini mengukur benda langit pada titik horizon. Jadi, untuk sistem koordinat horizon sendiri merupakan cara untuk mengukur posisi benda langit, baik itu bintang, bulan, maupun planet lainnya yang berpusat pada pengamat dan bergerak seiring dengan perputaran bumi. Jadi karena bumi ini bergerak, untuk mengamati benda langit di bumi, ini akan dipengaruhi pada tempat kita mengamati dan kapan kita mengamati. Jadi karena benda kita berputar, maka pengamatan di benda langit ini akan berbeda. Untuk waktu A ke waktu B itu akan berbeda letak benda langit yang kita amati. Lalu untuk sistem koordinat horizon ini teruju untuk mengukur arah azimut dan altitude atau ketinggian. Komponen yang terdapat pada sistem koordinat horizon ini tersusun atas bidang horizon atau ini bidang horizon, lalu titik kardinal atau titik arah mata angin dari utara, timur, selatan ke barat. Lalu ada pengamat. Pengamat ini harus berada tepat di tengah titik horizon. Lalu titik zenit, titik nadir, azimut, dan altitude. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi tadi dijelaskan bahwa bidang horizon itu terdapat di antara titik zenit dan titik nadir. Jadi ini bidang horizon. Maka dalam pengamatan ini, pengamat harus berada tepat di bawah titik zenit atau benar-benar di tengah-tengah bidang horizon saat pengamatan. Nah, bidang horizon ini bisa digambarkan seperti daerah lapang, misal padang rumput atau lapangan. Lalu selanjutnya ada titik kardinal. Titik kardinal ini adalah titik arah mata angin. Jadi harus urut dari utara, timur, selatan ke barat. Misal ya, sini bayangkan bulat bagus gitu ya. Sini misal ini titik zenit, ini titik nadir. Jadi untuk titik kardinal ini harus benar-benar dari utara, timur, barat, timur, selatan, barat. Jadi misal utara di sini, maka timur di sini, barat di sini, lalu selatan di sini. Jadi harus urut. Kalau nanti utaranya di sini, misal sini utara, sini timur, selatan, barat. Lalu selanjutnya terdapat meridian langit atau meridian pengamat, area yang akan diamati oleh pengamat. Ini terletak di antara sudut utara ke selatan yang memotong titik zenit. Nah, sebelumnya. Jadi utara ke selatan ini memotong titik zenit ke selatan. Jadi daerah yang diamati nanti yang berada di sini. Nah, selanjutnya titik zenit. Titik zenit sendiri adalah titik yang berada pas di atas pengamat. Dengan ketinggian ini, ketinggiannya sebesar 90 derajat. Jadi pengamat ke bidang horizon ke zenit ini 90 derajat atau titik U ke zenit ini 90 derajat.
Lalu titik nadir ini kebalikan dari titik zenit, yaitu berada di bawah pengamat dengan ketinggian sebesar min 90 derajat. Lalu titik azimut. Jadi titik azimut ini juga harus searah jarum jam saat pengamatan. Mengukurnya mulai utara ke timur ini 90 derajat, lalu timur ke selatan 90 derajat, selatan ke barat 90 derajat. Nanti ditambah-tambahkan. Jadi misal nanti terdapat benda langit di sini, misal terdapat benda langit di sini, maka titik azimut ini yang ditentukan adalah titik azimut dan titik altitude atau ketinggian. Jadi titik azimut yaitu dari utara, timur, selatan ke titik ini. Titik yang berada pada garis benda langit. Di utara, timur, 90 derajat, tambah 90, tambah 90. Jadi untuk titik azimut ini 90 tambah 90 tambah 90 tambah ini misal 30. Jadi titik azimutnya besar 290 derajat. Lalu ada titik altitude. Titik altitude ini adalah titik dari bidang horizon ke arah zenit. Jadi ini titik altitude itu mengarah pada mengukur benda langitnya. Maka kalau titik bidang horizon ke zenit ini kan 90 derajat, ini dapat kita ketahui titik altitude-nya ini sekitar teman-teman kan berarti 45 derajat. Hmm, Tolong bersihin guys. Lanjut. Ya, lanjut pada kelebihan dan kekurangan dari pengukuran titik horizon ini. Jadi kelebihannya adalah praktis, sederhana, langsung mudah dibayangkan letak bendanya pada bola langit. Jadi nanti terdapat website itu eh, yang untuk mengukur benda langit. Jadi benar, kan ini pada sistem horizon ini hanya mengukur titik azimut dan altitude. Maka dikatakan bahwa pengukuran benda langit pada sistem koordinat horizon ini termasuk sederhana dan praktis. Namun terdapat juga kekurangan yaitu tergantung tempat pengamat di titik horizonnya dan tergantung waktu karena terjadi gerak harian. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bumi ini berputar, maka di mana kita mengamati, misal di daerah A atau B itu akan berbeda. Berbeda pengamatan dan itu apa? Berbeda benda langit yang teramati. Lalu tergantung waktu karena bumi ini berputar, maka seiring berputarnya bumi ini itu akan berbeda letak dari benda langit tersebut. Selanjutnya yaitu sistem koordinat khatulistiwa. Untuk sistem koordinat khatulistiwa bisa dikenal dengan sistem koordinat ekuatorial, di mana sistem koordinat ini digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit, baik itu planet, bumi maupun bintang, tanpa meninjau posisi pengamat. Pada koordinat ini
utamanya mengukur asensio rekta dan deklinasi atau mengukur HA, hour angle, dan deklinasi. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem koordinat khatulistiwa ini tersusun atas KLU atau kutub langit utara, KLS kutub langit selatan, zenit, lalu ada nadir, titik Aries, ini yang dilambangkan dengan gamma, lalu asensio rekta, yaitu yang dilambangkan dengan alfa, lalu deklinasi, yang dilambangkan dengan delta, dan hour angle. Selanjutnya itu ada pengamat itu berada tepat di bawah titik zenit. Jadi apabila pengamat ini berada pada lintang selatan, apabila diketahui sudut lintang selatan ini 60 derajat, maka tinggi yang diukur itu adalah pada KLS atau kutub langit selatan. Dan apabila pengamat berada di lintang utara, berarti mengukur ketinggian dari kutub langit utara. Lalu ada lingkar khatulistiwa atau lingkar ekuator, itu ini lingkar ekuator. Lingkar ekuator ini berada di antara 90 derajat dengan KLS dan 90 derajat dengan KLU. Untuk titik Aries sendiri merupakan perpotongan bidang ekuator atau khatulistiwa dengan eliptika pada node naik. Yang selanjutnya terdapat aklimatisasi yang merupakan yang dilambangkan dengan alfa, atau ini terdapat alfa aklimatisasi yang mengukur antara dari titik Aries menuju ke titik di bidang titik pada bidang khatulistiwa yang diproyeksikan pada benda langit, misalnya bintang. Lalu terdapat delta atau deklinasi yang merupakan ketinggian dari bidang khatulistiwa dengan benda langit bintang. Dan terdapat hour angle, yaitu pengukuran dari titik bidang khatulistiwa yang diproyeksikan dari titik benda langit dengan meridian langit. Yang tadi meridian langit adalah yang bagian atas. Lalu pada sistem koordinat khatulistiwa ini memiliki parameter dua, yaitu lingkar ekuator atau khatulistiwa dan mengukur aklimatisasi, mengukur hour angle, dan deklinasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sistem koordinat eliptika. Eliptika merupakan jalur imajiner perjalanan matahari dalam setahun. Jalur ini tidak sejajar dengan ekuator langit, tetapi miring membentuk sudut 23,5 derajat, berpotongan dengan ekuator langit di dua titik yang dikenal dengan nama ekuinok. Karena kemiringan ekalipta 23,5 derajat menyebabkan perubahan musim di bumi. Sistem koordinat eliptika terdapat dua, yaitu sistem koordinat eliptika heliosentris dan sistem koordinat eliptika geosentris. Pada sistem koordinat eliptika heliosentris yang menjadi pusat koordinat adalah matahari, sedangkan pada sistem koordinat eklipta geosentris yang menjadi pusat koordinat adalah bumi.
Pada kedua gambar tersebut, yang pertama yaitu gambar dari sistem koordinat eliptika heliosentrik, yaitu pada koordinat tersebut matahari menjadi pusat koordinat. Benda langit lainnya seperti bumi dan planet bergerak mengitari matahari. Bidang datar yang identik dengan bidang XY adalah bidang eliptika, yaitu bidang bumi mengitari matahari. Pada gambar yang kedua yaitu sistem koordinat eliptika geosentrik, yaitu pada sistem ini bumi menjadi pusat koordinat. Matahari dan planet-planet lainnya nampak bergerak mengitari bumi. Bidang datar XY adalah bidang eliptika, sama seperti pada ekliptika heliosentrik. Yang selanjutnya yaitu waktu dalam astronomi. Waktu-waktu dalam astronomi yaitu waktu sideris dan matahari, LST, LMT, GMT, LCT, dan UTC. Yang pertama yaitu waktu sideris dan matahari. Waktu sideris dan matahari merupakan waktu yang diukur berdasarkan rotasi bintang di sekitar bumi. 1 bulan sideris adalah waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengitari bumi, tepat pada 1 putaran. Dengan lamanya adalah 27,3 hari, tepatnya 27,32 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik. Hal ini digunakan dalam pengamatan astronomi untuk menunjukkan lokasi benda langit di langit. Waktu sideris dan matahari merupakan konsep yang berkaitan dengan gerakan bintang-bintang serta matahari di langit. Tetapi waktu sideris terutama berkaitan dengan bintang-bintang, sedangkan hari sideris matahari berkaitan dengan gerakan matahari di langit. Yang selanjutnya yaitu LST atau Local Sidereal Time. LST adalah sudut waktu yang diukur dengan satuan derajat, jam, menit, maupun detik, serta mengindikasikan sudut antara zenit, titik langit yang tepat di atas pengamat, serta vernal equinox. Waktu sidereal lokal atau LST untuk meridian Greenwich saat seorang bergerak ke barat atau timur dari garis bujur 0 derajat, namun waktu sideris lokal menjadi lebih awal atau lebih lambat karena sudut jam equinox musim semi yang menentukan waktu sidereal lokal berubah. Waktu sidereal lokal dapat dihitung berdasarkan waktu sidereal Greenwich dengan sangat mudah, seperti perbedaan antara dua waktu dalam jam hanyalah garis bujur geografis dalam derajat dibagi 15. Bujur barat memberikan waktu sideris lokal lebih awal dari GST, dan garis bujur timur lebih lambat. Anda harus menyatakan garis bujur E sebagai bilangan positif dan garis bujur W sebagai bilangan negatif. Contohnya yaitu berapakah waktu sideris lokal pada garis bujur 64 derajat W bila GST adalah 4 jam 40 menit 5,23 detik. Yang ketiga yaitu LMT atau Local Mean Time. LMT adalah waktu matahari lokal yang dihitung berdasarkan perbedaan antara waktu matahari tengah dan zona waktu lokal. Hal ini memberikan waktu yang lebih akurat untuk pengamatan astronomi dibandingkan dengan waktu lokasi biasa. Waktu matahari rata-rata ditemukan dengan cara menghitung perbedaan waktu antara matahari tengah dan waktu tengah pada hari tersebut. LMT tergantung pada garis bujur lokasi tertentu, sehingga setiap lokasi akan memiliki LMT yang berbeda. Hal ini merupakan konsep histori yang sekarang jarang digunakan dalam konteks sehari-hari, karena digunakan oleh zona waktu standar dan waktu koordinasi global seperti UTC atau waktu universal terkoordinasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time adalah tempat yang menjadi patokan waktu dunia berada. Jika ditentukan dengan penentuan waktu GMT, lebih mudah kita dapat menghitung waktu-waktu di seluruh permukaan bumi. Bagian daerah yang berada di belahan barat atau meridian barat, waktu setempat adalah waktu GMT ditambah dengan hasil kali perbedaan meridian dengan 4 menit. Sedangkan daerah yang berada di belahan timur atau meridian timur, waktu setempat adalah waktu GMT dikurangi dengan hasil kali antara selisih meridian dengan 4 menit. Cara perumusannya dengan menggunakan
rumus sebagai berikut. LMT sama dengan GMT plus M dikali 4, di mana LMT sendiri merupakan local mean time atau waktu setempat, GMT merupakan Greenwich Mean Time atau waktu GMT, plus ini digunakan apabila di bujur barat dan apabila di bujur timur. M kali 4 ini merupakan meridian atau bujur dikalikan dengan 4 menit. Dalam dunia astronomi sering kita dapatkan tentang garis bujur dan juga garis lintang. Garis bujur atau garis meridian merupakan garis khayal yang membujur dari kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur 0 melalui kota Greenwich dekat London, Inggris. Daerah meridian timur meliputi kota Greenwich ke arah timur, sedangkan daerah meridian barat meliputi kota Greenwich bagian barat. Besar daerah ini masing-masing yaitu 180. Garis bujur barat atau BB membagi setiap daerah waktu dari 0 sampai 180 dengan waktu 1 jam setiap 15. Garis bujur timur atau BT juga membagi setiap daerah waktu dari 0 sampai 180 dengan perbedaan waktu 1 jam setiap 15. Garis pertemuan antara garis bujur barat dan garis bujur timur pada garis 180 ini ditetapkan sebagai batas tanggal internasional. Selanjutnya yaitu LCT atau Local Civil Time. Nah, Local Civil Time ini merupakan konsep waktu yang merujuk pada waktu yang berlaku di suatu wilayah atau di suatu lokasi tertentu. Local Civil Time ini didasarkan pada posisi geografis suatu tempat terhadap garis bujur dan digunakan sebagai dasar untuk mengatur kegiatan sehari-hari dalam wilayah tersebut. Waktu sipil lokal atau local civil time ini dipengaruhi oleh letak geografis suatu tempat di bumi. Garis bujur yang merupakan garis imajiner yang menghubungkan utara dan selatan melalui kutub utara dan selatan membagi bumi menjadi zona waktu yang berbeda. Setiap zona waktu memiliki waktu standar yang ditetapkan berdasarkan perbedaan waktunya terhadap zona waktu Greenwich atau GMT. Nah, untuk menghitung perbedaan waktu antara waktu sipil lokal di berbagai lokasi, seseorang sering menggunakan kalkulator zona waktu atau mengacu pada peta zona waktu yang menunjukkan berbagai zona waktu di seluruh dunia. Untuk menentukan perbedaan zona waktu antara kedua lokasi, perbedaan ini dapat berupa selisih dalam jumlah jam maupun menit. Misalnya, jika lokasi pertama berada di zona waktu UTC plus 7 dan lokasi kedua berada di zona waktu UTC plus 3, maka perbedaannya yaitu 4 jam. Menghitung perbedaan waktu LCT ini dapat dengan mengurangkan zona waktu lokasi kedua dari zona waktu lokasi pertama. Apabila zona waktu adalah negatif, maka lokasi pertama berada di timur lokasi kedua. Sebaliknya, apabila positif berarti lokasi pertama berada di barat lokasi kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu UTC atau Universal Time Coordination. Standar waktu yang digunakan di seluruh dunia ini mengacu kepada Universal Time Coordination atau UTC ini. Nah, standar UTC ini dihasilkan dari hasil kalkulasi jam atom di seluruh dunia dan disesuaikan dengan keadaan astronomis. Sesuai dengan prinsip keakuratan dan ketertelusuran jam atom yang dimiliki di seluruh negara, biasanya dikelola oleh National Meteorology Institute atau NMI negara yang bersangkutan dengan mengacu pada UTC. Nah, UTC ini merupakan referensi skala waktu yang lebih modern dibandingkan dengan Greenwich Mean Time atau GMT yang berbasis astronomis. UTC ini diselaraskan dengan waktu atom internasional atau International Atomic Time atau TAI dengan penambahan atau pengurangan detik lap second sesuai dengan fluktuasi rotasi bumi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian UTC dengan waktu astronomi dan juga menjaga presisinya. Nah, sumber utama UTC ini adalah sejumlah laboratorium waktu dan organisasi di seluruh dunia yang mengoperasikan jam atomik.
Salah satu sumber waktu utama adalah Laboratorium Waktu Nasional Amerika Serikat atau disingkat NIST dan Observatorium Royal Greenwich di Inggris. UTC ini digunakan di seluruh dunia sebagai dasar untuk menentukan zona waktu lokal di berbagai negara dan juga wilayah. Ini memastikan bahwa waktu di seluruh dunia dihitung dan diatur dengan cara yang seragam dan terkoordinasi. Selanjutnya terdapat sistem teleskop. Yang pertama ada fungsi teleskop. Teleskop ini merupakan sebuah perangkat optik yang digunakan untuk menambah kemampuan mata dalam melihat benda yang jauh atau yang redup, khususnya benda langit. Teleskop ini memiliki fungsi pokok, diantaranya mengumpulkan cahaya, memperbesar bayangan, dan juga memperbesar daya pisah. Selain itu, terdapat fungsi utama teleskop, antara lain yang pertama untuk memungkinkan pengumpulan cahaya yang mencakup area yang lebih besar, sehingga objek yang samar dapat dideteksi dan diukur dengan lebih akurat. Yang kedua yaitu untuk memungkinkan tercapainya sudut resolusi yang lebih tinggi, sehingga pengukuran posisi dapat dibuat lebih akurat dan rinci sehingga informasi mengenal objek benda langit dapat direkam. Selanjutnya yaitu terdapat bagian-bagian teleskop. Bagian-bagian teleskop ada 6. Yang pertama yaitu tabung teleskop. Yang selanjutnya finder scope, ada eyepiece, focuser, mounting, dan juga tripod. Yang pertama tabung teleskop. Tabung teleskop ini merupakan sebuah tempat lensa utama yang merupakan perangkat optik yang digunakan untuk memperbesar gambar objek yang jauh. Yang kedua ada finder scope. Finder scope ini merupakan teleskop kecil yang terpasang pada tabung utama. Nah, finder scope ini terpasang pada tabung melalui attachment finder. Posisi finder scope dapat diubah-ubah tergantung dengan keperluan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendurkan dan juga mengencangkan kembali skrup pengunci finder scope. Yang ketiga ada eyepiece yang merupakan fungsi dari lensa okuler. Eyepiece ini berfungsi sebagai lensa okuler pada sistem teleskop. Eyepiece ini dipasang pada ujung tabung melalui flip mirror atau diagonal. Yang keempat ada focuser. Focuser ini melekat pada tabung teleskop dan memegang lensa mata teleskop. Yang kelima ada mounting, yang juga dapat dikenal sebagai dudukan teleskop, yang merupakan sebuah sistem penggerak utama pada sebuah teleskop yang dilengkapi dengan sebuah knop pengatur lintang, tutup sumbu polar, skala ketinggian lintang untuk mengetahui suatu posisi lintang pengamat berada, pemberat sudut jam untuk penyeimbang pada sebuah arah sudut jam. Dan yang terakhir yaitu ada tripod yang digunakan sebagai kaki untuk berpijaknya sebuah teleskop di atas suatu permukaan. Tripod ini merupakan fondasi paling bawah dari sistem teleskop. Selanjutnya terdapat jenis-jenis teleskop. Jenis-jenis teleskop ini ada 3. Yang pertama ada teleskop refraktor atau dioptrik, yang merupakan teleskop yang hanya menggunakan lensa untuk menampilkan bayangan benda. Teleskop refraktor ini merupakan jenis teleskop pertama kali yang ditemukan dari ketiga jenis teleskop yang ada. Jenis teleskop ini digunakan pertama kalinya di Belanda. Prinsip dari semua teleskop refraktor pada umumnya sama, yaitu dengan menggunakan kombinasi 2 buah lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Lensa objektif ini merupakan lensa utama yang berfungsi sebagai pengumpul bayangan dan cahaya. Kemudian bayangan ini diteruskan ke lensa mata atau okuler, atau yang disebut dengan eyepiece, untuk ditampilkan ke mata sebagai bayangan dari sebuah benda. Yang kedua yaitu teleskop reflektor atau katoptrik, yang merupakan jenis teleskop yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya dan bayangan benda. Teleskop reflektor ini berasal dari kata refleksi yang memiliki arti memantulkan. Teleskop reflektor merupakan teleskop yang menggunakan satu atau kombinasi dari cermin lengkung yang merefleksikan cahaya dan bayangan gambar.
Teleskop reflektor merupakan teleskop alternatif dari teleskop refraktor karena kelainan cacat kromatik yang ditimbulkan oleh lensa. Meskipun teleskop reflektor ini menghasilkan kelainan optik lainnya, desain reflektor memungkinkan untuk pengembangan dengan diameter yang cukup besar. Yang ketiga yaitu teleskop katodioptrik yang merupakan jenis teleskop yang menggunakan kombinasi dari lensa dan cermin sebagai pengumpul cahaya sekaligus bayangan benda. Teleskop jenis ini merupakan implementasi dari penggunaan sistem katodioptrik, yaitu sebuah sistem yang memadukan penggunaan antara lensa dan cermin cekung. Dengan kata lain, teleskop katadioptrik ini merupakan jenis teleskop gabungan dari refraktor dan reflektor, di mana di satu sisi menggunakan cermin dan di sisi lain menggunakan lensa. Lebih simpelnya, pengertian dari teleskop katodioptrik ini merupakan teleskop yang memadukan lensa dan cermin. Sistem ini tidak hanya diterapkan pada teleskop saja, tetapi diterapkan juga pada mikroskop dan lensa tele pada kamera. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zakia Iza Afkarina dengan NIM 2303516111355. Untuk materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai tata surya. Tata surya adalah sistem tata surya yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya. Matahari adalah bintang pusat tata surya, sementara planet-planet, bulan, asteroid, komet, dan debu antar planet adalah benda-benda yang mengorbit matahari. Tata surya kita sendiri terdiri dari 8 planet utama, mulai dari yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Next. Untuk yang pertama yaitu asal-usul tata surya. Asal-usul tata surya adalah subjek penelitian yang kompleks. Yang sadurungin. Ulang kita. Ulang kita. Ya wes yo. Mulai awal. Iya. Mau cek. Pokok sing di tata surya iku asal usul ambek planet-planet tok. Tak mulai yo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zakia Iza Afkarina dengan NIM 2303516111355. Untuk materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai tata surya. Next. Tata surya adalah sistem tata surya yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya. Matahari adalah bintang pusat tata surya, sementara planet-planet, bulan, asteroid, komet, dan debu antar planet adalah benda-benda yang mengorbit matahari. Tata surya kita terdiri dari 8 planet utama, mulai dari yang terdekat dari matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Asal mula tata surya adalah subjek penelitian yang kompleks dan masih menjadi bahan penelitian ilmiah. Namun, ada beberapa teori umum tentang bagaimana tata surya kita mungkin terbentuk. Salah satu teori yang paling diterima adalah teori nebula. Yang pertama, nebula awal. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya kita berawal sebagai sejumlah besar awan debu dan gas di ruang antar bintang. Awalnya ada gangguan dalam awan ini yang memungkinkan disebabkan oleh tekanan gelombang kejut dari ledakan bintang terdekat
atau gangguan gravitasi dari bintang-bintang tetangga. Kemudian yang kedua, kontraksi nebula. Gangguan ini menyebabkan sebagian kecil dari awan nebula mulai mengalami kontraksi gravitasi. Ketika awan ini mulai berkontraksi, tekanan dan suhu di intinya meningkat secara signifikan. Proses kontraksi ini menghasilkan awan yang lebih kecil dan lebih padat yang disebut protoplanet nebula. Kemudian ketiga, terbentuknya matahari. Di pusat protoplanet nebula, tekanan dan suhu terus meningkat, mencapai titik di mana reaksi nuklir termonuklir dimulai. Ini mengubah hidrogen menjadi helium dalam proses nuklir yang menghasilkan energi dan panas. Inilah saat matahari kita menjadi bintang yang aktif, sisa materi yang tersisa dalam protoplanet nebula mengelilingi matahari sebagai cakram protoplanet. Lalu yang keempat, pembentukan planet. Di dalam cakram protoplanet, partikel-partikel debu dan gas mulai bergerak, menempel bersama dan tumbuh menjadi planetesimal. Planetesimal kemudian berkumpul menjadi protoplanet yang lebih besar. Proses akresi ini akhirnya membentuk planet-planet di tata surya kita. Planet-planet terus tumbuh seiring waktu melalui pertumbukan dan penggabungan dengan materi tambahan. Kemudian yang kelima, pembentukan benda langit lain. Selain planet, cakram protoplanet juga memberikan asal-usul bagi bulan, asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang mengorbit matahari. Bulan mungkin terbentuk dari tumbukan besar antara bumi dan benda langit lain, sementara asteroid dan komet adalah sisa-sisa materi yang tidak menjadi planet. Proses ini yang dikenal sebagai model nebula memberikan gambaran umum tentang asal-usul tata surya. Next. Dalam sistem tata surya kita terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari dalam tata surya. Karakteristik fisiknya, Merkurius memiliki diameter sekitar 4.880 km dan menjadikannya planet terkecil dalam tata surya. Permukaannya penuh dengan kawah dan goresan akibat benturan asteroid dan meteorit karena tidak memiliki atmosfer yang cukup kuat untuk melindungi diri dari pukulan meteorit. Kemudian orbit dan rotasi dari Merkurius memiliki orbit yang sangat eksentrik, artinya bentuk orbitnya lebih elips, seperti bulat telur daripada lingkaran. Ini mengakibatkan perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Merkurius juga memiliki rotasi yang sangat lambat, dengan satu hari Merkurius setara dengan 58,6 hari di bumi. Kemudian atmosfera dan kondisi cuaca. Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer yang signifikan. Hal ini menyebabkan perbedaan suhu yang sangat besar antara sisi terang dan sisi gelap planet. Dengan suhu yang dapat mencapai lebih dari 400 derajat Celcius di sisi terang dan jatuh ke bawah minus 170 derajat Celcius di sisi gelap. Merkurius sendiri telah dipelajari oleh beberapa misi ruang angkasa termasuk misi Mariner 10 dan Messenger yang memberikan data rinci tentang planet ini. Messenger sendiri merupakan misi yang berkendara di sekitar Merkurius selama beberapa tahun sebelum akhirnya menghancurkan diri pada permukaan planet pada tahun 2015. Merkurius dinamai sesuai dengan dewa pesan dalam mitologi Romawi yang setara dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Kemudian planet yang kedua yaitu Venus. Venus adalah salah satu planet dalam tata surya kita dan memiliki sejumlah karakteristik unik. Venus memiliki salah satu atmosfer terpadat di antara semua planet dalam tata surya. Atmosfernya terutama terdiri dari karbon dioksida dengan sejumlah kecil nitrogen dan berbagai jejak gas lainnya. Kepadatan atmosfer ini menghasilkan efek rumah kaca yang kuat dan mengakibatkan suhu permukaan yang sangat panas. Suhu dalam permukaan Venus yang sangat tinggi sekitar 467 derajat Celcius atau sekitar 872 derajat Fahrenheit
ini lebih panas dari planet Merkurius. Meskipun Merkurius lebih dekat dengan matahari, efek rumah kaca yang kuat menjebak panas di atmosfer Venus. Kemudian, Venus berputar sangat lambat dengan satu hari Venus atau periode rotasi lebih panjang dari setahun Venus. Itu berarti satu hari di Venus sekitar 117 hari bumi. Lebih lama daripada satu tahun di Venus sekitar 225 hari di bumi. Venus memiliki berbagai macam fitur permukaan, termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan gunung berapi. Gunung berapi di Venus termasuk beberapa yang paling besar dan tinggi di tata surya, seperti Gunung Maxwell dan Gunung Mount Mons. Venus sering terlihat di langit sebagai bintang pagi atau bintang senja, dan terkadang disebut bintang kecantikan karena penampilannya yang cerah. Venus hampir sepenuhnya kekurangan air cair di permukaan karena suhu yang ekstrim dan tekanan atmosfer yang tinggi. Namun, ada bukti geologis bahwa Venus mungkin pernah memiliki air di masa lalu. Kemudian, beberapa misi penjelajahan ruang angkasa telah mengunjungi Venus, termasuk pesawat ruang angkasa dari NASA dan Badan Antariksa Uni Eropa. Misi tersebut telah memberikan wawasan mendalam tentang kondisi di permukaan dan atmosfer Venus. Next. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya kita, dan ini adalah tempat di mana kita tinggal. Bumi adalah planet berbatu yang memiliki diameter sekitar 12.742 km. Permukaannya sebagian besar terdiri dari daratan dan perairan, sehingga disebut planet biru. Bumi memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan, yang terdiri dari udara sekitar 78% nitrogen, 21 oksigen, dan sejumlah kecil gas lainnya. Atmosfer bumi menjaga suhu yang nyaman dan melindungi kita dari radiasi berbahaya dari matahari. Lebih dari 70% permukaan bumi tertutup oleh lautan dan laut. Air adalah unsur kunci dalam menjaga kehidupan di bumi dan berperan dalam berbagai siklus ekologi dan iklim. Bumi sendiri merupakan satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki kehidupan dalam berbagai bentuk, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk hidup yang kompleks ada di seluruh planet ini. Bumi memiliki struktur dalam lapisan, termasuk kerak bumi yang membentuk daratan dan litosfer, mantel, inti luar, dan inti dalam. Aktivitas geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi terkait dengan pergerakan dan interaksi lapisan ini. Bumi memiliki sistem iklim yang kompleks, yang mencakup pola cuaca, musim, dan iklim global. Perubahan iklim adalah isu penting yang mempengaruhi seluruh planet. Bumi telah mengalami revolusi hayati yang panjang dan kehidupan telah berkembang selama miliaran tahun. Peristiwa-peristiwa evolusi termasuk kemunculan manusia modern seperti Homo sapiens. Kemudian, planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dalam tata surya kita. Mars adalah planet padat dengan permukaan berwarna merah bata yang memberinya julukan planet merah. Permukaannya penuh dengan gunung berapi, lembah besar, kawah, dan daerah berbatu. Mars memiliki atmosfer yang tipis dan terdiri terutama dari karbon dioksida. Meskipun atmosfer Mars sangat tipis, terdapat angin kencang dan badai debu gelegar di permukaan planet ini. Penelitian menunjukkan bukti kuat bahwa Mars pernah memiliki air cair di masa lalu. Terdapat lembah kering, kawah yang terlihat seperti terbentuk oleh air, dan lapisan beku air di kutubnya. Mars telah menjadi subjek banyak misi penjelajahan antariksa, termasuk rover seperti Opportunity, Spirit, Curiosity, dan Perseverance. Perseverance, misi terbaru, mencari tanda-tanda kehidupan mikroba di masa lalu dan menguji teknologi untuk ekspedisi manusia di masa depan.
Mars adalah salah satu planet yang paling banyak diteliti dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Meskipun belum ada bukti pasti tentang kehidupan di Mars, penelitian masih tetap berlanjut. NASA dan badan antariksa lainnya berencana untuk misi manusia ke Mars dalam beberapa dekade mendatang, dengan tujuan menjadikan Mars sebagai planet manusia. Mars menawarkan potensi sebagai lokasi untuk eksplorasi manusia di masa depan dan penelitian lebih lanjut tentang evolusi planet. Next. Baik, untuk planet selanjutnya yaitu Uranus. Uranus adalah salah satu dari, mohon maaf, untuk planet selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Jupiter memiliki diameter sekitar 139.822 km, lebih dari 11 kali diameter bumi. Massa Jupiter hampir 320 kali massa bumi dan menjadikannya benda paling masif kedua alam tata surya setelah matahari. Jupiter adalah planet gas raksasa yang terdiri terutama dari hidrogen dan helium. Atmosfer Jupiter memiliki awan yang berlapis dan kaya akan gas-gas seperti amonia dan metana. Aktivitas badai yang kuat terjadi di atmosfer Jupiter dengan badai terkenal seperti bintik merah besar yang berlangsung selama berabad-abad. Jupiter memiliki cincin-cincin yang terdiri dari planet-planet debu, partikel-partikel debu, dan material kecil. Jupiter memiliki lebih dari 80 satelit yang dikenal. Satelit terbesarnya yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Ganymede adalah satelit terbesar dalam tata surya. Jupiter telah menjadi target misi penjelajahan ruang angkasa termasuk pesawat ruang angkasa seperti Voyager, Galileo, Juno, dan yang terbaru misi Europa Clipper yang akan mempelajari satelit Europa. Jupiter memiliki efek gravitasi yang signifikan pada planet-planet lain dalam tata surya, membantu menjaga tata surya kita tetap stabil. Beberapa komet dan asteroid yang berpotensi berbahaya bagi bumi ditarik oleh gravitasi Jupiter dan tidak menciptakan ancaman. Untuk planet selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus adalah salah satu planet dalam tata surya kita dan merupakan yang keenam dari matahari. Saturnus terkenal karena sistem cincin yang spektakuler. Cincin-cincin ini terdiri dari es, batuan, dan debu yang mengorbit planet ini. Mereka tampak seperti piringan cincin yang sangat tipis. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya kita setelah Jupiter. Planet ini adalah planet raksasa gas dengan atmosfer yang tebal dan tidak memiliki permukaan padat yang jelas. Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium dengan sejumlah kecil unsur-unsur lainnya. Planet ini memiliki angin kencang dan badai besar yang terjadi di atmosfernya. Saturnus memiliki banyak satelit atau bulan, yang terbesar dan paling terkenal adalah Titan. Titan adalah satu-satunya satelit dalam tata surya yang memiliki atmosfer yang signifikan dan permukaan yang mirip dengan bumi. Satelit Cassini, Huygens, yang diterbangkan oleh NASA dan ESA adalah pesawat ruang angkasa yang mempelajari Saturnus dan sistem cincinnya. Misinya berlangsung selama bertahun-tahun dan memberikan wawasan yang luar biasa tentang planet Saturnus ini. Saturnus dapat dilihat dengan mata telanjang dari bumi dan telah menjadi objek langit yang sangat populer untuk pengamat bintang dan astronom amatir. Saturnus dinamai dari dewa Romawi Saturnus yang merupakan dewa pertanian dan ketenangan. Nama yang sebanding dengan dewa Yunani Kronos. Next. Untuk planet yang selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus adalah salah
salah satu dari 8 planet utama dalam tata surya kita. Uranus adalah planet yang terletak sekitar 2,8 miliar kilometer dari matahari, menjadikannya salah satu planet terjauh dalam tata surya kita. Planet ini dikenal dengan warnanya yang biru kehijauan yang disebabkan oleh kandungan metana dalam atmosfernya. Uranus memiliki diameter sekitar 50.724 km, menjadikannya planet terbesar ketujuh dalam tata surya kita. Salah satu fitur paling mencolok dari Uranus adalah sumbu rotasinya yang hampir mendatar. Planet ini hampir berbaring saat berputar, sehingga sumbunya mendekati bidang ekliptika atau bidang orbitnya. Rotasi Uranus sangat lambat, memerlukan sekitar 17,24 jam untuk satu rotasi penuh. Atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan sejumlah kecil metana. Planet ini memiliki sistem awan yang terdiri dari lapisan awan yang berbeda, termasuk awan sirus dan awan amonia. Kandungan metana dalam atmosfer memberikan warna biru ke planet ini. Uranus memiliki setidaknya 27 satelit yang diketahui. Satelit terbesarnya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Planet ini juga memiliki beberapa cincin tipis, meskipun cincin-cincin Uranus tidak sepekat cincin Saturnus. Uranus ditemukan pada tahun 1781 oleh astronom Jerman Britania Sir William Herschel. Penjelajahan paling penting ke Uranus adalah misi Voyager 2 yang melewati planet ini pada tahun 1986, memberikan banyak data tentang planet ini dan satelit-satelitnya. Kemudian planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan salah satu dari 8 planet tata surya kita dan merupakan yang terjauh dari matahari. Neptunus memiliki diameter sekitar 49.000 km dan menjadikannya planet terbesar keempat dalam tata surya setelah Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Jarak Neptunus dari matahari adalah sekitar 4,5 miliar kilometer atau sekitar 30 kali jarak bumi dari matahari. Neptunus memiliki warna biru kebiru-biruan pada permukaannya yang disebabkan oleh keberadaan metana di atmosfernya. Permukaannya tidak tampak dengan mata telanjang karena tertutup oleh awan dan atmosfer yang tebal. Atmosfer Neptunus terdiri dari metana, hidrogen, dan helium dengan jejak unsur-unsur lainnya. Adanya kecepatan angin super kencang di atmosfer, terutama angin-angin zonal yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Neptunus memiliki beberapa cincin tipis yang terbuat dari partikel es dan debu. Planet ini juga memiliki sejumlah satelit dengan yang terbesar adalah Triton, satelit yang unik karena bergerak dalam arah retrograde atau berlawanan dengan rotasi planet dan memiliki karakteristik geologis menarik seperti gunung berapi, es, dan geysir. Kemudian eksplorasi pada planet Neptunus ini. Hingga saat ini, satu-satunya misi manusia yang pernah mengunjungi Neptunus adalah Voyager 2 yang melewati planet ini pada tahun 1989. Misi ini memberikan wawasan pertama tentang planet ini dan satelit-satelitnya. Next. Untuk materi yang akan saya bawakan selanjutnya yaitu mengenai hukum Kepler. Next. Hukum Kepler adalah 3 prinsip dasar dalam astronomi yang dirumuskan oleh Johannes Kepler pada abad ke-17. Hukum-hukum ini menjelaskan gerakan planet-planet di sekitar matahari. Hukum Kepler terdiri dari 3 hukum. Hukum Kepler pertama atau hukum orbit. Setiap planet bergerak dalam lintasan elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips tersebut. Ini berarti bahwa planet tidak bergerak dalam lingkaran sempurna, tetapi dalam bentuk elips. Kemudian hukum Kepler kedua atau hukum luasan.
Garis yang menghubungkan planet ke matahari akan sweep area yang sama dalam waktu yang sama. Artinya, saat planet bergerak lebih dekat ke matahari dalam orbitnya, ia akan bergerak lebih cepat, dan saat jauh dari matahari, ia akan bergerak lebih lambat. Hukum Kepler ketiga, hukum periode. Kuadrat dari periode revolusi planet, waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi satu orbit, berbanding lurus dengan jarak rata-rata planet tersebut dari matahari, atau kubikan jaraknya. Ini dikenal sebagai hukum kuadrat periode. Hukum-hukum Kepler sangat penting dalam pemahaman kita tentang gerakan planet dan menjadi dasar bagi hukum gravitasi universal yang ditemukan oleh Isaac Newton. Next. Kemudian untuk jari-jari pada hukum Kepler. Sesuai dengan hukum Kepler pertama, garis yang menghubungkan matahari dan planet akan mengitari area yang sama dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, planet akan bergerak lebih cepat saat berada dekat matahari dan lebih lambat saat berada jauh dari matahari dalam orbitnya. Hukum Kepler pertama merupakan dasar untuk memahami bagaimana planet bergerak dalam tata surya. Hukum ini menggambarkan perubahan kecepatan planet saat bergerak sepanjang orbitnya. Yang kedua, Kepler menemukan bahwa ketika planet bergerak lebih dekat ke matahari pada bagian orbit yang disebut perihelion, planet akan bergerak lebih cepat sehingga akan menutupi area yang lebih besar dalam waktu yang sama. Ketika planet berada jauh dari matahari pada bagian orbit yang disebut aphelion, planet bergerak lebih lambat dan menutupi area yang lebih kecil dalam waktu yang sama. Kemudian, hukum Kepler pertama membantu menjelaskan perbedaan kecepatan orbit antara planet-planet dalam tata surya. Planet-planet yang lebih dekat ke matahari akan bergerak lebih cepat daripada planet-planet yang lebih jauh. Ini juga mengungkapkan bahwa orbit planet adalah elips, bukan lingkaran sempurna. Jadi, planet-planet dalam tata surya mengikuti lintasan elips dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips. Hukum Kepler pertama adalah tonggak penting dalam pengembangan pemahaman kita tentang mekanika tata surya dan membantu menjelaskan gerakan planet serta jari-jari dalam tata surya kita. Next. Salah satu hukum yang berkaitan dengan massa adalah hukum ketiga Kepler yang menyatakan kuadrat periode revolusi planet adalah proporsional dengan kuasa 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Hukum Kepler ini tidak secara langsung berbicara tentang massa, tetapi ia menggambarkan hubungan antara periode revolusi planet dan jaraknya dari matahari. Massa planet juga berperan dalam menentukan periode ini melalui hukum gravitasi Newton. Dalam rumus yaitu T1 kuadrat per R1 kuadrat sama dengan T2 kuadrat per R2 maka 3 sama dengan konstan. T1 sendiri merupakan periode revolusi planet 1, T2 merupakan periode revolusi planet 2, R1 merupakan jarak rata-rata planet 1 ke matahari, dan R2 merupakan jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Dalam rumus ini menghasilkan hal yang konstan gravitasi universal. Dengan demikian, massa matahari memiliki peran penting dalam menentukan periode revolusi planet. Semakin besar massa matahari, semakin besar pengaruh terhadap periode revolusi planet. Dalam konteks hukum Kepler, kita lebih fokus pada hubungan antara jarak dan periode. Sementara peran massa planet dalam hukum gravitasi Newton adalah faktor penting yang mempengaruhi jarak dan periode tersebut. Next. Kemudian, jarak planet. Hukum pertama yang juga dikenal sebagai hukum gerak elips Kepler berkaitan dengan jarak planet dari matahari. Yang pertama, hukum pertama Kepler menyatakan bahwa orbit planet mengikuti bentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya.
Ini berarti orbit planet bukanlah lingkaran sempurna, tetapi elips yang memiliki dua titik pusat disebut fokus. Titik di mana planet berada paling dekat dengan matahari disebut perihelion, sementara titik di mana planet berada paling jauh dari matahari disebut aphelion. Dalam hukum ini, Kepler menjelaskan bahwa aliran vektor radius yang menghubungkan planet ke matahari mencakup area yang sama dalam waktu yang sama. Artinya, ketika planet berada di dekat perihelion, posisi terdekat dengan matahari, ia bergerak lebih cepat, dan ketika berada di dekat aphelion, posisi terjauh dari matahari, ia bergerak lebih lambat. Hukum ini menyatakan bahwa planet akan bergerak lebih cepat saat mendekati matahari perihelion dan lebih lambat saat menjauhi matahari aphelion. Kecepatan sudut atau kecepatan dengan planet melintasi lintasan elipsnya akan berbeda dengan setiap titik dalam orbit. Hukum ketiga Kepler juga menyatakan bahwa kuadrat periode revolusi waktu yang dibutuhkan oleh sebuah planet untuk mengelilingi matahari sekali planet adalah proporsional dengan kubus jarak rata-rata planet dari matahari. Dengan demikian, hukum Kepler yang pertama menggambarkan bentuk elips orbit planet dan menghubungkan jarak planet dari matahari dengan periode revolusinya dan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana planet bergerak dalam tata surya kita. Saya Yuneka Septiani, mahasiswa dengan NIM 2303516111361 yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai falakiyah dan gerhana matahari. Untuk yang pertama yaitu definisi falakiyah. Falakiyah adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merujuk pada ilmu falak yang berkaitan dengan astronomi atau ilmu tentang gerakan dan posisi benda-benda langit. Jadi ilmu falak ini merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengamati, memahami, dan meramalkan pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya yang bertujuan untuk menghitung waktu, menentukan arah kiblat dalam agama Islam, dan untuk menyusun kalender. Untuk yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu falak, yang dimana dimulai pada zaman pra-Islam, dimana ilmu falak ini telah muncul pada zaman Nabi Idris alaihissalam yang dianggap sebagai tokoh ilmu falak pertama di dunia. Kemudian berkembang lagi pada zaman Islam, di mana ilmu falak ini berkembang di dunia Islam dimulai sejak awal munculnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi, dan terus lanjut berkembang sampai dengan masa terkini, yang dimana perkembangan ilmu falak terus berlanjut hingga saat ini. Kemudian ada beberapa peranan dari ilmu falakiyah. Untuk yang pertama yaitu menentukan arah kiblat. Ilmu falakiyah ini digunakan untuk menentukan arah kiblat yang merupakan salah satu syarat syah salat ya. Dengan mempelajari ilmu falak, kita dapat memastikan ke arah mana kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian ilmu falak juga digunakan sebagai penentu waktu salat. Dalam ilmu falak ini, waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari dan bulan. Kemudian ilmu falak juga digunakan untuk menentukan awal-awal bulan Komariah. Ilmu falak ini sangat diperlukan dalam menentukan awal dan akhir dari bulan Komariah dalam kalender Hijriah, dan juga ilmu falak ini bisa membantu ruqyat dengan data-data tentang hilal dan matahari, sehingga ruqyat hilal dapat dilakukan dengan perhitungan dan perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian peranan lainnya yaitu menentukan terjadinya gerhana. Ilmu falak digunakan untuk menentukan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian peranan yang lainnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain digunakan untuk menentukan waktu dan juga untuk menentukan arah kiblat bagi umat Islam,
Ilmu falak juga dapat digunakan sebagai penentu dari tahun Masehi dan juga tahun Hijriah. Tahun Masehi sendiri didasarkan pada peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Satu kali revolusi bumi memerlukan waktu sekitar 365 ditambah 1/4 hari. Jadi 1 tahun Masehi sebenarnya adalah terdiri dari 365 hari ditambah dengan 1/4 hari. Tahun Hijriah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam satu kali revolusi, bulan memerlukan waktu sekitar 29 hari ditambah setengah hari. Kemudian, bagaimana sih cara menanggalkan dalam kalender Masehi dan juga Hijriah? Dalam kalender Masehi ini, untuk mempermudah perhitungan, 1 tahun Masehi ini ditetapkan sebagai 365 hari. Kemudian, sisanya yaitu 1/4 hari dijumlahkan hingga mencapai 1 hari. 1 hari itu ditambahkan dalam tahun Masehi setiap 4 tahun sekali, yaitu pada bulan Februari. Dengan demikian, setiap 4 tahun sekali, 1 tahun Masehi memiliki 366 hari. Kalender Masehi memiliki 12 bulan dalam setahun dengan jumlah hari dalam 1 tahun sebanyak 365 hari dan 366 hari pada tahun Kabisat. Kemudian pada kalender Hijriah, pada 1 tahun Hijriah ini sama dengan 29 hari ditambah setengah, kemudian dikali 12 sama dengan 354 hari. Untuk mempermudah dalam perhitungan hari, orang-orang mengubah jumlah hari dalam 1 bulan menjadi 29 atau 30 hari. Jumlah hari dalam 1 bulan dilakukan secara bergantian. Dalam tahun Hijriah, orang mengenal tahun biasa dan tahun Kabisat. Tahun biasa mempunyai hari sejumlah 354, sedangkan tahun Kabisat berjumlah 355 hari. 1 hari tersebut ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan dari kalender Masehi dan juga Hijriah. Dilihat dari awal penetapannya, untuk Masehi itu ditetapkan pada 45 tahun sebelum Masehi, kemudian untuk Hijriah yaitu kisaran 640 Masehi. Kemudian ditinjau dari dasar penetapan, untuk Masehi itu peredaran semu pada matahari, sedangkan untuk Hijriah yaitu peredaran bulan. Kemudian ditinjau lagi pada tanda awal bulan atau tahun, untuk Masehi itu ditandai pada matahari yang berada di titik vernal ekonik. Kemudian jika pada Hijriah itu terjadinya ijtima matahari, bulan, dan bumi. Tingkat selanjutnya yaitu ditinjau dari kategori. Untuk Masehi itu dikategorikan sebagai solar calendar, kemudian jikalau untuk Hijriah yaitu dikategorikan sebagai sistem lunar atau komariah. Ditinjau lagi dari jumlah hari dalam tahun, untuk Masehi itu terdiri dari 365 hari yang disebut sebagai tahun biasa atau tahun basitah. Kemudian untuk Hijriah yaitu terdiri dari 354 hari yang disebut sebagai tahun biasa, kemudian 355 hari yang disebut sebagai tahun Kabisat. Kemudian ditinjau lagi dari daur atau siklus, untuk Masehi itu terdiri dari 4 tahun. Kemudian untuk Hijriah ini 11 dalam 30 tahun. Kemudian ada hilal. Hilal ini adalah fase bulan baru atau sabit pertama setelah ijtima, yaitu konjungsi geosentris di mana posisi bumi dan bulan berada di bujur yang sama jika diamati dari bumi sesaat setelah matahari terbenam. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Hilal juga digunakan untuk menentukan awal bulan Komariah dalam kalender Hijriah. Penentuan hilal ini dilakukan melalui hisab dan ruqyat.
Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya ada dua metode yang dilakukan untuk menentukan hilal, yaitu yang pertama ada hisab dan ruqyat. Hisab sendiri merupakan perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal pada kalender Hijriah. Dalam hisab, penentuan awal bulan Hijriah mengandalkan hitungan ilmu falak atau ilmu astronomi guna memastikan apakah hilal sudah wujud atau belum. Sedangkan untuk ruqyat adalah metode observasi langsung benda-benda langit khususnya hilal dengan mata telanjang atau bantuan seperti teleskop. Ini adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana sendiri merupakan peristiwa astronomi yang terjadi ketika satu objek langit menutupi objek langit lainnya, sehingga objek yang tertutupi tidak terlihat atau terlihat sebagian. Gerhana dapat terjadi dalam beberapa konteks, seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari merupakan peristiwa astronomi yang terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, yang menyebabkan matahari tertutup sebagian atau seluruhnya oleh bayangan bulan. Ini terjadi selama fase bulan baru ketika matahari, bulan, dan bumi sejajar dalam garis lurus. Di sini ada tahapan-tahapan dari gerhana matahari yang dimana diawali dengan fase kontak 1, dimana ditandai dengan adanya piringan bulan mulai menutupi piringan matahari. Pada saat itu akan muncul bayangan hitam yang secara perlahan-lahan bergerak menuju matahari. Bayangan ini merupakan bayangan bulan yang akan menghalangi matahari. Kemudian menuju pada kontak 2, di mana kondisi di sini saat piringan matahari tertutup oleh piringan bulan. Piringan bulan akan tetap menutupi piringan matahari saat terjadi gerhana matahari total. Bisa juga piringan bulan akan seluruhnya berada atau masuk di dalam piringan matahari. Jika yang terjadi adalah fenomena gerhana matahari cincin, kotak 2 ini merupakan tanda dimulainya fase total dan fase cincin. Kemudian menuju pada puncak di mana seluruh piringan matahari tertutup sempurna oleh bulan, yang kemudian menuju pada fase kontak 3 di mana bulan mulai menjauh dan sebagian piringan matahari mulai kembali terlihat. Kemudian menuju pada fase kontak 4 di mana kondisi yang menandai berakhirnya fenomena gerhana matahari. Hal ini ditandai dengan piringan bulan dan matahari saling bersinggungan saat piringan bulan bergerak meninggalkan piringan matahari. Kemudian ada beberapa jenis dari gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh permukaan matahari sehingga langit menjadi sangat gelap seakan-akan sedang malam hari. Gerhana matahari total hanya terjadi pada saat bulan berada di fase bulan baru. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari suatu area kecil di bumi. Mereka yang menyaksikannya berada di tengah bayangan bulan ketika menyentuh bumi. Pada saat ini terjadi, bulan, bumi, dan matahari ada di satu garis yang lurus. Kemudian ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar. Jadi matahari akan memiliki bayangan gelap di sebagian kecil permukaannya pada waktu fenomena itu terjadi. Kemudian gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan menutupi sebagian permukaan matahari. Gerhana matahari sebagian bisa dilihat dari wilayah yang lebih luas dibandingkan gerhana matahari total. Untuk yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin.
Gerhana matahari cincin ini terjadi saat bulan ada di titik terjauh dari bumi, sehingga benda langit itu juga terlihat lebih kecil. Gerhana matahari cincin menyebabkan bulan terlihat seperti lingkaran gelap di atas lingkaran matahari yang lebih besar, atau lingkaran lingkaran gelap dari matahari yang lebih besar. Oleh sebab itu, lingkaran di sekitar bulan terlihat seperti cincin. Kemudian gerhana matahari cincin terjadi ketika bumi menutupi sebagian besar permukaan matahari, sehingga hanya terlihat cincin matahari di sekeliling bumi. Kemudian untuk yang keempat, yaitu gerhana matahari hibrid, di mana gerhana matahari hibrid ini merupakan fenomena alam langka yang jarang terjadi. Mengapa? Dikarenakan gerhana matahari hibrid ini terjadi ketika bulan berada tepat di antara matahari dan bumi. Oleh sebab itu, gerhana matahari hibrid terdiri dari dua tipe gerhana, yaitu gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Pada saat gerhana matahari hibrid terjadi di sebagian permukaan bumi, terlihat gerhana matahari total, sedangkan di titik lain terlihat sebagai gerhana matahari cincin. Adapun penyebab dari terjadinya gerhana matahari ini adalah ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh dari cahaya matahari itu. Hal ini terjadi karena pergerakan aktif mulai dari matahari, bumi, dan bulan. Proses terjadinya gerhana matahari dimulai ketika bulan itu mengorbit bumi dan bergerak di antara matahari dan bumi, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari mencapai bumi. Selain itu, faktor lain yang juga menjadi penyebab terjadinya gerhana matahari itu tergantung dari jarak dari matahari dengan bumi, serta jarak bulan dengan bumi yang bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk yang selanjutnya, yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan peristiwa astronomi yang terjadi ketika bulan berada dalam bayangan bumi, yang menyebabkan cahaya matahari tidak dapat mencapai bulan. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh bulan. Ini merupakan fase-fase dari gerhana bulan yang dimana diawali dengan fase penumbra, yang dimana fase penumbra ini adalah fase awal penanda bahwasanya akan terjadi gerhana bulan. Jadi bulan ini memasuki bayangan bumi yang lebih lemah yang disebut dengan penumbra tersebut. Selama fase penumbra ini mungkin tidak terlihat perubahan, masih tidak terlihat perubahan yang signifikan pada bulan ya. Fase ini akan berubah secara bertahan atau berubah secara bertahap, kemudian memasuki fase parsial. Fase parsial ini merupakan fase yang dimana terjadi ketika bagian dari bulan ini memasuki bayangan bumi yang lebih dalam, yang disebut umbra. Pada fase ini menyebabkan sebagian dari bulan ini tertutup oleh bayangan bumi. Kemudian secara bertahap, bulan akan terus bergerak sampai menuju pada fase total atau gerhana total, di mana fase total ini merupakan puncak dari terjadinya gerhana bulan, yang terjadi ketika bulan sepenuhnya itu masuk kepada umbra atau bayangan bumi yang lebih gelap. Pada fase ini bulan itu terlihat lebih gelap ya daripada yang lainnya. Pada fase ini seluruh bulan akan tampak terbalut dalam warna merah atau orange yang menciptakan apa yang disebut sebagai dengan bulan merah.
Fase total biasanya berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam tergantung pada posisi bulan dalam umbra. Kemudian setelah melalui fase total tersebut, gerhana bulan akan kembali melalui fase parsial dan kemudian fase penumbra sebelum akhirnya berakhir. Fase-fase ini terjadi berurutan sebelum bulan kembali menjadi purnama dan tampak normal. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari gerhana bulan. Untuk yang pertama yaitu gerhana bulan total, di mana gerhana ini terjadi ketika bulan dan matahari berada di sisi yang berlawanan dengan bumi. Seluruh bayangan umbra bumi menutupi bulan sehingga bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Jadi untuk gerhana total ini terjadi pada fase total, di mana bayangan bumi yang paling gelap atau umbra itu menutupi seluruh permukaan dari bulan. Kemudian untuk yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika bagian bulan memasuki bayangan umbra bumi, namun posisi antara matahari, bumi, dan bulan tidak sempurna dalam satu garis, sehingga bayangan umbra bumi akan terlihat sangat gelap pada sisi bulan yang menghadapi bumi. Ini terjadi pada fase umbra ya, di mana bulan ini hanya sebagian yang memasuki area umbra dari bumi. Kemudian yang ketiga yaitu gerhana bulan hibrid. Gerhana bulan hibrid ini terjadi ketika posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar di mana bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi. Akibatnya, saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama. Kemudian ada beberapa perbedaan dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Ditinjau dalam proses terjadinya, untuk gerhana matahari ini terjadi pada siang hari ya, ketika bulan tepat berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke sebagian permukaan bumi. Sedangkan untuk gerhana bulan terjadi pada malam hari, ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi itu sendiri menutupi sebagian atau seluruh bulan. Kemudian ditinjau dari waktu terjadinya, untuk gerhana matahari ini lebih jarang terjadi dibandingkan gerhana bulan, di mana gerhana matahari ini terjadi sekitar 2 hingga 5 kali dalam setahun, sedangkan gerhana bulan terjadi sekitar 2 hingga 4 kali dalam setahun. Kemudian ditinjau dari dampak terjadinya gerhana tersebut, untuk gerhana matahari dapat membahayakan mata jikalau gerhana matahari tersebut dilihat langsung oleh mata tanpa adanya perlindungan. Sedangkan untuk gerhana bulan tidak membahayakan mata manusia dan dapat diamati dengan mata telanjang.